Assalamualaikum. Hai, apa kabar? Selamat datang di Dapur Bude. Di video kali ini aku mau memasak soun cabai hijau. Ini enak, sedap banget untuk lauk sehari-hari. Dimakan bareng nasi anget, di waktu sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Ini juga biasanya ada di menu hajatan. Rasanya yang enak, gurih, pedas, manis, pokoknya dijamin bikin makan makin lahap. Selain bahannya sangat mudah didapat, bikinnya juga gampang banget. Mau tahu cara membuat dan apa saja bumbu soun cabai hijau yang enak, gurih, pedas, manis, dan pastinya bikin nagih? Yuk simak videonya sampai selesai. Pertama-tama siapkan mie soun, kemudian direndam dengan air panas sekitar 2-3 menit, pokoknya sampai sounnya lunak. Setelah lunak dicuci bersih ya teman-teman. Kemudian aku menambahkan sayur kol atau kubis. Ini dipotong-potong agak besar. Selain menggunakan kol atau kubis, bisa menggunakan sayuran lainnya seperti pakcoy, sawi hijau, atau sawi putih. Lalu potong-potong 1 batang daun bawang, pisahkan antara batang dan daunnya. Ini nanti batangnya diulek bareng bumbu dan daunnya dicampurkan bareng soun. Tambahkan juga 1 batang daun seledri supaya lebih sedap, lebih mantap. Ini dipotong-potong kecil juga. Adapun bumbu yang diiris, ini ada 3 siung bawang merah dan juga 2 siung bawang putih. Untuk soun cabai hijau kali ini, aku menambahkan 2 macam bumbu ya teman-teman. Ada yang diiris-iris dan ada juga yang diulek. Kalau teman-teman ingin bumbunya cuma diiris-iris atau cuma diulek, silahkan ya teman-teman, pokoknya sesuai selera. Bawang merah, bawang putih sudah diiris-iris tipis, sisihkan. Untuk cabai hijau keritingnya aku menggunakan sekitar 10 buah, lalu diiris menyerong seperti ini. Kalau ada cabai hijau besar, bisa menggunakan cabai hijau besar ya teman-teman. Karena kebetulan aku tidak ada cabai hijau besar, jadi cukup menggunakan cabai hijau keriting. Supaya lebih pedas, aku juga menambahkan cabai rawit hijau. Pokoknya tingkat kepedasan sesuai selera. Yang suka pedas, cabai rawit hijaunya bisa ditambah. Dan yang kurang suka pedas, cabai rawit hijaunya bisa dikurangi. Untuk bumbu yang dihaluskan, ini ada sekitar 4 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 2 butir kemiri, 1/4 sendok makan lada butiran, garam, kaldu bubuk, dan juga micin, masing-masing 1/4 sendok makan. Yang kurang suka micin bisa di skip. Lalu ini diulek atau dihaluskan. Kali ini aku menghaluskan bumbunya menggunakan cobek seperti ini. Bumbu sudah halus, lalu masukkan batang daun bawang dan diulek kembali sampai daun bawang juga halus. Kembali ke mie soun, ini sudah lunak, sudah dibilas. Lalu supaya tidak terlalu panjang, digunting-gunting.
Kemudian tambahkan sekitar 2 sendok makan kecap manis. Pokoknya tingkat kemanisan sesuai selera ya teman-teman. 2 sendok makan saus tiram. Lalu diaduk-aduk supaya tercampur merata. Kemudian siapkan pan atau wajan, beri minyak goreng secukupnya. Tumis terlebih dahulu irisan bawang merah dan irisan bawang putih. Ditumis, digosreng-gosreng sampai layu. Diaduk-aduk terus supaya matang merata dan tidak gosong. Bawang merah, bawang putih sudah layu, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Dan ditumis kembali sampai bumbu benar-benar matang, tanak, dan harum. Ini bumbunya sudah matang, tanak, dan harum. Lalu masukkan irisan cabai hijau dan irisan cabai rawit. Dan ditumis, digosreng-gosreng kembali sampai cabainya layu. Lalu masukkan potongan daun bawang dan juga potongan kubis. Dan digosreng-gosreng kembali sampai sayuran juga layu. Sayuran sudah layu, masukkan soun yang sudah diberi kecap dan juga saus tiram. Ini menggunakan api kecil ya teman-teman, supaya tidak mudah gosong. Kemudian diaduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Jangan lupa dites rasa, sudah pas belum asin, manis, gurihnya. Dan ini soun cabai hijaunya sudah matang, rasanya juga sudah pas. Segera matikan api dan pindahkan ke piring saji. Ini siap dinikmati, dimakan bareng nasi anget, di waktu sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Selain bahannya sangat mudah didapat, bikinnya juga gampang banget. Yang rasanya enak, gurih, pedas, manis, pokoknya dijamin bikin makan makin lahap. Semoga resep ini bermanfaat dan menginspirasi bagi teman-teman dan bunda-bunda semua. Kita jumpa lagi dengan resep masakan yang enak, mudah, simple, praktis untuk lauk sehari-hari. Jangan lupa ya, like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bye-bye.